Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan saya, Rahma El Yunusia, di sini bersama Ibu Siti Walidah. Jadi begini, Ibu Siti Walidah, akhir-akhir ini saya banyak mendengar tentang syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Namun, saya ingin memahaminya dengan lebih jelas, agar pengetahuan kita tentang agama semakin utuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh mulia keinginan itu, Rahmah. Ilmu agama adalah cahaya, dan membahas Arba'in An-Nawawi merupakan bagian dari upaya memperdalam pemahaman kita. Insya Allah hari ini kita bahas secara perlahan dan runtut. Dengan senang hati, mari kita mulai dari dasar-dasarnya. Sebelum kita melanjutkan diskusi ini, saya ingin bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan syarah? Mengapa banyak karya para ulama dinamakan syarah? Kata syarah berarti penjelasan atau uraian. Ketika para ulama menyusun syarah untuk sebuah kitab hadis, tujuan mereka adalah untuk menjelaskan arti setiap kata, konteks hadis, makna hukum di dalamnya, dan pelajaran yang bisa diambil. Jadi, syarah adalah panduan agar kita tidak salah memahami pesan Rasulullah. Tepat sekali, Rahmah. Benar. Hadis-hadis dalam kitab Arba'in memang ringkas, tetapi isinya sangat mendalam. Tanpa penjelasan oleh para ulama, kita bisa kehilangan bagian penting dari maknanya. Dengan begitu, syarah berfungsi seperti peta. Ia membantu kita memahami arah pembahasan dengan tepat. Benar, peta yang membimbing kita menuju pemahaman yang kokoh. Sebelum kita membahas Arba'in, mari kita kenali sosok di baliknya terlebih dahulu. Siapa sebenarnya Imam An-Nawawi? Beliau adalah seorang ulama besar yang lahir di Nawa, Suriah pada tahun 631 Hijriah. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan kecintaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Diceritakan bahwa beliau menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk belajar dan menulis. Bahkan dalam satu hari, beliau mampu mengikuti lebih dari 10 majelis ilmu. Masya Allah, seorang teladan yang sangat menginspirasi. Beliau pun hidup sederhana, tidak mengejar kemewahan dunia. Justru karena kesungguhan dan keikhlasan itu, karya-karyanya terus memberi manfaat hingga kini. Apa alasan Imam An-Nawawi berkumpulnya 40 hadis? 40 hadis adalah tradisi yang dijalankan oleh banyak ulama sebelumnya. Namun, Arba'in An-Nawawi istimewa karena hadis-hadis yang dipilih mencakup prinsip dasar agama Islam, iman, ibadah, akhlak, dan adab. Seakan-akan beliau merangkum inti ajaran Islam dalam 40 pokok utama. Seperti rangkuman penting yang memudahkan kita mempelajari dasar agama. Iya, benar sekali, Rahmah. Dalam syarah Arba'in, para ulama menjelaskan berbagai aspek, mulai dari arti kata demi kata, latar belakang peristiwa, keterkaitan hadis dengan dalil lainnya, hingga perbedaan pendapat di antara para ulama. Mereka juga membahas hukum fikih, nilai akhlak, serta istilah penting seperti ikhlas, ihsan, takwa, dan lainnya. Dengan cara ini, hadis yang singkat tersebut menjadi pemahaman yang luas. Ternyata, syarah sangat membantu memperkaya pengetahuan kita. Beberapa syarah Arba'in yang terkenal antara lain karya Ibnu Daqiq Al-Id yang mendalam dan teliti, Fathul Qawi Al-Matin yang lebih ringkas, serta syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang terstruktur dan mudah dipahami. Dengan banyaknya pilihan, pembelajar dapat menyesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka masing-masing. Iya, Rahmah, betul sekali. Bagaimana para ulama bisa mendapatkan begitu banyak hikmah dari hadis yang kadang terdiri dari satu atau dua kalimat? Mereka melakukannya melalui metode ilmiah, meneliti hadis terkait, memahami bahasa Arab secara mendalam, mengkajinya dalam konteks sejarah, serta menggunakan kaidah fikih dan usul fikih. Dengan itu semua, keluarlah hikmah-hikmah mendalam yang sangat bermanfaat. Tidak hanya memahami makna lahir, tetapi juga makna batin dan latar belakangnya. Kadang saya menjumpai perbedaan penjelasan antar ulama. Apakah hal tersebut wajar? Sangat wajar. Setiap ulama memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Beberapa menekankan fikih, yang lain akhlak, beberapa bahasa, dan lainnya sejarah. Selama perbedaan tersebut berada dalam ranah ijtihad, maka semuanya memperkaya khazanah ilmu.
Sungguh indah ketika perbedaan menjadi kekayaan, bukan perpecahan. Bisakah Siti Walidah memberikan contoh salah satu hadis dari Arba'in? Misalnya hadis pertama, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Para ulama menjelaskan bahwa niat merupakan penentu nilai amal. Dua orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi mendapatkan balasan berbeda karena perbedaan niat. Ini mengingatkan kita bahwa kualitas hati menentukan kualitas amal. Belajar Arba'in beserta syarahnya memberikan pemahaman menyeluruh tentang amalan lahir maupun akhlak batin. Kita belajar ketulusan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Ilmu yang tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan. Saya merasa bahwa belajar bersama lebih mudah. Apakah itu dianjurkan? Tentu, belajar secara berjamaah membuka ruang diskusi dan saling melengkapi pemahaman. Apa yang luput dari satu orang mungkin disadari oleh yang lain. Terkadang, konsistensi adalah hal yang sulit. Apakah ada nasihat praktis? Pertama, tetapkan waktu khusus untuk belajar meskipun singkat. Kedua, buat catatan ringkas dari setiap hadis. Ketiga, amalkan sedikit demi sedikit, karena ilmu yang diamalkan akan lebih menetap di hati. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti pembahasan kami. Semoga diskusi ini menambah pemahaman terhadap ilmu agama kita. Amin. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dalam mencari ilmu dan mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.